Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Istriku Bukan Manusia, yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Rani Priscilla. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti apa kelanjutan cerita dari Istriku Bukan Manusia? Tak usah lama-lama lagi, mari kita menuju ke ceritanya. Kulihat di kamar mayat, ibu dan adikku terbaring. Mukanya sangat pucat. Aku sangat pusing memikirkan kejadian aneh itu. Aku harus pulang. Aku harus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Di sana tidak ada tanda-tanda kejahatan. Kulihat semua ruangan sangat bersih. Satu lagi yang belum kukunjungi yaitu gudang di paling belakang rumah. Nanti sajalah. Aku lapar. Oh iya, aku kan punya bakso yang tadi aku beli untuk adikku. Aku memakan bakso dengan bercucuran air mata. Mengapa nasibku seperti ini? Aku harus kehilangan semua orang yang aku cintai. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Iya, siapa? Aku, Mas. Buka pintunya. Maya? Aku pun bergegas menuju pintu dan membukakan pintu untuknya. Kenapa kamu ketakutan seperti itu? Aku takut, Mas. Orang-orang ngiranya aku pembunuhnya, padahal bukan aku. Katanya meyakinkanku. Kalau bukan kamu, siapa lagi, Maya? Kenapa sih, Mas? Sekarang kamu berubah. Dan kenapa kamu gak percaya sama aku? Sambil masuk ke dalam rumah dengan mukanya yang jutek itu. Aku tidak boleh tertipu lagi dengan rayuannya itu, kataku dalam hati. Kulihat Maya duduk di tepi ranjang. Ia hanya memakai handuk saja. Kenapa belum pakai baju? Mas, aku gak habis pikir sama kamu. Kok bisa kamu mau menyalahkanku dalam kematian ibu dan adikmu? Katanya. Aku tak menyalahkanmu. Aku hanya merasa aneh saja. Kok bisa kamu selamat, tapi adik dan ibuku tidak? Itu hanya sebuah kecelakaan. Sebenarnya 3 hari lalu aku tidak ada di rumah. Aku pergi ke Yogyakarta untuk mencarimu. Karena kamu janji sama aku hanya 2 hari di Jogja. Tapi nyatanya hari ketiga pun kamu belum pulang juga. Dan ibumu sedang sakit. Jadi aku mencarimu ke Jogja. Untuk apa mencariku ke Yogyakarta? Aku ingin kamu merawat ibumu. Kenapa gak kamu aja yang merawatnya? Kamu juga kan anak ibu, meskipun cuma menantu. Iya, aku malas lah. Aku kan pengen tiduran aja. Tak masuk akal. Ayo, ikut aku ke polisi. Sambil menyeret badannya yang ramping, aku sudah tidak tahan. Aku tahu ini bukan Maya. Gak mau, Mas. Dan kamu mau membiarkanku hanya memakai handuk saja. Ya sudah, cepat ganti baju. Kamu keluar dulu dong, Mas. Aku mau ganti baju. Oh, baiklah. Setelah 20 menit aku menunggu di luar kamar. Maya, sudah belum? Lama banget sih. Maya? Maya? Apa jangan-jangan dia kabur? Aku langsung mendobrak pintunya. Sudah aku ketahui, ini pasti dikunci. Dan ia kabur. Kenapa aku harus dibodohi wanita itu? Pekiku. Singkat cerita, setelah adik dan ibuku dikubur, hari ini aku akan istirahat saja di rumah. Aku juga sudah minta izin pada salah satu CEO perusahaan untuk libur dulu. Dan ia mengiyakannya. Hari ini aku sangat penat. Aku bingung apa yang dipermainkan teka-teki ini. Maya. Dibakar itu iblis. Dan Maya aku bawa ke Bandung. Ibu dan adikku malah meninggal. Apa arti dari semua ini? Sebenarnya Maya masih hidup apa dia sudah tiada? Jika dia tiada, terus yang kemarin malam denganku siapa? Dan kalau itu memang Maya, dari cara berperilakunya saja sangat berbeda. Seperti bukan Maya.
Sampai kapan aku akan dipermainkan oleh dunia ini? Ketika aku sedang rebahan, suara handphoneku berbunyi. Kulihat bapak mertuaku menelpon. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau dia menanyakan keadaan Maya? Dan bagaimana kalau dia ingin berbicara dengannya? Meskipun ada titik keraguan di benakku, aku tetap mengangkat teleponnya. Apapun yang akan terjadi. Assalamualaikum. Dari seberang telepon mengucapkan salam. Waalaikumsalam, Pak. Ada keperluan apa? Enggak, Nak. 3 minggu lalu Maya datang ke sini. Katanya dia akan tinggal bersama kami. Dan katanya mau ngajak kamu. Tapi kamunya sibuk kerja. Katanya seperti itu. Dan ia lupa bahwa handphonenya ketinggalan. Yang benar, Pak. Iya, tapi dia nangis-nangis. Kok nangis? Emangnya Maya kenapa? Entahlah, Nak. Kalau begitu sudahi saja ya teleponnya. Takutnya kamu lagi istirahat, capek. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku semakin dibuat heran dengan adanya Maya di rumah orang tuanya semenjak 3 minggu yang lalu. Kenapa aku gak bunuh diri saja? Siapapun orangnya, ya tidak akan bisa memecahkan teka-teki serumit ini. Aku capek. Entahlah ingin bunuh diri, tapi sudahlah. Aku tertidur pulas malam ini, meskipun banyak beban pikiran. Jam sudah menunjukkan 3:24 dini hari. Aku terbangun dan melaksanakan sholat tahajud. Aku berdoa meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, agar aku diberikan petunjuk olehnya. Hari sudah pagi, aku juga sudah sarapan. Hari ini aku harus berangkat ke rumah mertuaku. Aku akan tahu setelah ini, itu Maya atau bukan. Dan satu hal lagi, jika itu bukan Maya, aku akan melaporkannya ke polisi. Setelah sampai di sana, aku disambut dengan ramah. Tak lupa juga aku bawa oleh-oleh untuk mereka. Maya memelukku. Aku kangen banget sama kamu, sayang. Sudah, lepaskan aku. Kenapa? Kenapa semenjak kamu pergi ke Yogyakarta kamu berubah? Biasanya juga kamu yang memelukku terlebih dahulu. Sudahlah, aku capek. Ia masuk ke dalam kamar dengan matanya yang berkaca-kaca. Itu Maya kenapa, El? Tanya ibu mertua sambil menyodorkan air putih kepada aku. Entahlah, Bu. Aku tak tahu. Oh iya, Bu. Jadi gimana ceritanya Maya bisa ke sini? Jadi gini, El. Maya waktu itu nangis karena katanya ada yang menerornya terus. Setelah 2 hari ditinggal kamu ke Jogja. Padahal biasanya juga enggak kalau kamu ada di rumah. Waktu di malam pertama dia tinggal kamu. Katanya ada yang menarik selimutnya ke bawah. Dan dari kedua lebih parah lagi. Katanya ada kamu pulang, namun muka kamu itu berubah datar. Ia kesini tidak membawa apa-apa, bajunya juga hanya satu yang ia pakai. Hanya uang yang ada di sakunya juga. Selebihnya masih ada di rumahmu itu. Kok bisa ya, Bu? Entahlah, maaf juga, kami lupa memberitahumu. Karena ibu pikir kamu sibuk bekerja. Ibu takut mengganggumu. Padahal tidak apa-apa, Bu, sekedar memberitahukan tidak mengganggu. Tetap saja, ibu merasa tidak enak denganmu, Nak. Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu sana dengan Maya. Ibu mau memasak dulu, kamu pasti lapar. Iya, Bu. Aku pun masuk ke dalam kamar yang Maya tempati. Terlihat dia sedang menangis sesenggukan. Maafkan Mas, Maya. Mas minta maaf. Mas tadi terlalu capek. Sudahlah, Mas. Biarkan aku sendiri. Sekarang kamu jahat. Biasanya juga meskipun capek, tidak pernah semarah tadi. Mas minta maaf. Mas janji, Maya. Mas tidak akan mengulanginya. Tanpa jawaban, seketika langsung hening. Sekarang aku dibuat bingung lagi. Kalau memang Maya ada di sini, berarti yang selama ini selalu bersamaku itu iblis. Tidak. Masa iya sih? Tapi laganya seperti manusia. Apa jangan-jangan ini juga bukan Maya? Yang, kamu masih ingat gak sudah berapa lama kita pacaran? Dan sudah berapa lama kita nikah? Kita sudah 3 tahun pacaran dan kita sudah hampir 7 bulan menikah.
Kenapa sih Mas bertanya seperti itu? Enggak, cuma pengen tahu aja. Kamu sudah lupa apa belum? Nael, Maya, ayo makan. Teriak ibu mertua memanggil kami. Sore ini kita makan bersama di dapur, meskipun hanya makan dengan teri, sambal terasi, dan sepan daun singkong. Makan sore ini sangat nikmat, sampai-sampai aku yang terakhir selesai makan. Kulihat Maya langsung beranjak pergi dari sini, mungkin dia pergi ke kamar. Nak, sebenarnya ada apa dengan Maya? Tanya ibu mertua setelah Maya masuk ke kamar. Dan ia agak sedikit berbisik-bisik. Maksud ibu apa? Setelah kedatangan dia ke sini, banyak warga yang meninggal. Entah itu dimutilasi atau ada yang tinggal tulang. Dan ibu juga pernah melihat dia pulang ke rumah jam 2 malam dan mulutnya banyak darah. Apa dia penyebab semua kematian warga sini? Dengar Bu, waktu 3 minggu yang lalu, Maya masih di rumah bersamaku. Malahan waktu bapak mertua telepon, Maya baru kabur dari rumah. Ini gimana rasanya? Sangat aneh Bu. Ah, yang bener kamu. Jangan nakut-nakutin ibu. Apa jangan-jangan dia adalah jelmaan yang menyamar menjadi Maya? Entahlah Bu, jadi mulai sekarang ibu dan bapak hati-hati oleh Maya. Bisa jadi Maya itu sudah meninggal, tapi arwahnya gentayangan, seperti ingin balas dendam kepada seseorang. Mas, ayo ke sini, teriak Maya memanggilku dari kamar. Aku pun langsung mencuci tangan dan menghampiri Maya ke kamar. Ada apa sayang? Aku pengen bakso Mas, isi daging ya. Iya bentar, Mas cari dulu keluar. Iya Mas, jangan lama-lama. Aku langsung keluar dengan membawa mobilku. Terlihat ada sebuah kedai bakso yang kelihatannya sangat ramai. Mas, baksonya 4, dibungkus. Siap Den, kelihatannya ada anak baru di sini. Saya suaminya Maya Pak. Oh, Maya yang di ujung komplek itu. Iya Pak. Sebentar ya. Iya siap. Tak berselang lama, baksonya telah dimasukkan ke dalam plastik. Berapa Pak baksonya? 40.000 Den. Kusodorkan uang 50.000. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Makasih Den. Sama-sama Pak. Ketika hendak aku masuk ke mobil, terlihat orang-orang mengerumuni tengah jalan. Karena aku penasaran, kuhampiri mereka. Ada apa Pak? Kenapa ini? Ini Den, tukang kedai bakso meninggal, ketabrak truk. Innalillahi. Kulihat wajahnya rusak dan tak dapat kukenali. Namun bajunya yang ia pakai sama persis dengan bapak bakso yang tadi aku beli. Ah, mungkin rekannya bapak tadi. Terus bajunya disamain. Karena aku tak tahan melihat wajahnya dan badannya yang remuk, buru-buru kutinggalkan tempat ini. Setelah aku sampai rumah, Maya, ini baksonya. Karena Maya masih tak keluar juga, kubagikan baksonya ke dalam mangkuk satu persatu. Namun Maya malah bilang, jangan Mas, ini khusus untukku. Ia malah memasukkannya ke dalam baskom yang lumayan besar. Ia pun sangat lahap memakannya. Remang-remang kulihat air baksonya seperti darah. Ah, mungkin gara-gara tadi aku melihat orang kecelakaan, jadi seperti itu. Pelan-pelan makannya sayang, nanti keselak, perintahku pada Maya. Lagian ini baksonya mantap banget Mas, sambil memonyongkan bibirnya karena saking lahapnya memakan bakso. Besok beli lagi ya Mas? Iya, besok Mas beliin lagi. Meskipun aku belum sepenuhnya percaya bahwa dia adalah Maya, tapi hatiku tak pernah bohong. Aku sangat mencintainya. Ketika malam tiba, aku kangen pada Maya. Aku perlahan memeluknya, meskipun agak sedikit ragu. Seperti biasa, pasti aku akan terbangun karena lapar. Mataku terbuka. Maya sudah tidak ada di sampingku. Kemana dia? Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 1:30. Aku bangun dan celingak-celinguk. Tak kudapati Maya di ruang tamu dan di dapur. Kemana dia ya? Kok nggak ada?
Perlahan ku buka kulkas, ternyata di dalam ada banyak makanan. Mataku tertuju pada sosis dan telur. Bagaimana kalau aku bikin nasi goreng aja? Setelah selesai masak dan makan, aku bergegas menuju kamar. Namun mataku tertuju pada gorden yang sedikit tersibak di ruang tamu. Dan karena aku orangnya kepoan, kulihat saja keluar. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Maya sedang merobek-robek daging kambing. Karena aku orangnya penakut, aku langsung masuk ke dalam kamar dan menutup seluruh badanku. Aku pura-pura tidur sampai terdengar suara pintu kamar dibuka. Terdengar suara Maya tidur di sampingku. Apalagi yang akan dia lakukan? Keesokan paginya digegerkan oleh matinya 3 kambing sekaligus, milik warga depan rumah mertuaku ini. Aduh Pak, kambing ini kan mau kita jual hari ini. Kenapa harus mati sih? Dan seperti sudah dimakan binatang buas. Sambil menangis terseduh-seduh. Sudah Bu, yang sabar. Mungkin ini belum rezeki kita. Tapi Pak, kita lagi butuh uang buat persalinan anak kita Pak. Kulihat memang ibu itu sedang hamil tua. Ibu tenang dulu, nanti Bapak pinjam pada warga. Pinjam, Bapak ini udah punya utang kemana-mana. Siapa lagi yang akan percaya pada Bapak? Terdengar sangat menyedihkan dan si ibunya masuk ke dalam rumah dengan keadaan kesal. Karena aku tahu pelakunya siapa, jadi aku harus berani bertanggung jawab. Ada apa Pak? Ku hampiri si bapak yang sedang mengacak-acak rambutnya. Ini Den, kambing saya mati. Mungkin dimakan serigala Den. Istri Bapak akan melakukan persalinan bukan? Iya Den, kau tahu. Maaf tadi saya sedikit menguping pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Dan ini ada sedikit uang buat Bapak. Kusodorkan uang merah sebanyak 2,3 juta. Makasih Den. Dia sambil bersujud-sujud, mungkin karena sangat bersyukur. Iya, sama-sama Pak. Aku pun kembali ke dalam rumah mertuaku. Sayang, kemarin kamu janjikan mau beliin bakso lagi. Sebenarnya terdengar menjijikan, namun aku gak boleh gegabah. Ya udah, sekarang aku berangkat ya. Iya, jangan lama-lama. Aku pun langsung menaiki mobilku dan menuju kedai bakso yang kemarin aku beli. Aneh, kok sepi? Kedainya juga tutup. Terlihat ada seorang ibu-ibu yang lewat berjalan kaki. Maaf Bu, kalau boleh tahu pemilik kedai ini kemana ya? Kok tutup? Aden nggak tahu ya, kalau kemarin itu tukang baksonya kelindes truk. Ibu-ibunya langsung pergi, mungkin dia lagi buru-buru. Aku terbelalak kaget, berarti yang kemarin Maya makan itu bukan bakso. Sudut pandang Maya, 3 minggu yang lalu. Asik, aku bisa bebas kalau di rumah seperti ini. Hari ini aku harus mengundang pacar gelapku untuk meminum alkohol di sini. Aku pun langsung menelpon Rama. Iya, dia adalah selingkuhanku. Selain punya handphone 2, aku juga bermuka 2. Aku akan terlihat baik di depan Mas El, tapi di belakangnya aku sangat membencinya. Setelah menelponnya, ia akan datang nanti malam katanya. Setelah malam tiba, pacar gelapku itu mengendap-endap ke rumahku. Tidak lupa aku mematikan kamera CCTV di rumahku semuanya agar aman. Aku minum-minum sampai-sampai aku tak ingat apapun. Kepalaku sangat pusing. Aku melihat wajah Rama yang tampan itu menggendong tubuhku ke kasur. Sangat tampan sekali. Aku bercumbu di atas kasur dengan kekasih gelapku itu yang tak lain adalah tetanggaku sendiri. Setelah itu dia pergi. Aku tidak tahu dia mengambil apa. Tapi remang-remang kulihat dia mengambil botol alkohol yang kosong. Dan brak. Kulihat mayatku dibawa ke gudang belakang. Dia membersihkan semua botol alkoholnya dan membersihkan semua kekacauannya. Ceritanya si Maya sudah jadi arwah. Berhasil. Aku akan membuat skenario. Jika nanti ketahuan, aku akan meminta bantuan pada dukun agar seolah-olah yang melakukannya itu adalah RT sialan itu dan tukang warung. Maya, bodoh sekali kamu sayang. Kamu pikir aku mencintaimu?
Oh tidak, tentunya aku akan mengambil semua hartamu. Si Rama biadab itu mengambil semua uang dalam koper. Aku akan balas dendam padamu, Rama sialan. Aku akan membuat teka-teki untuk si El itu. Aku akan membayar berapapun pada dukun, agar seolah-olah si Maya ada di rumah ibunya. Dan aku akan membayar agar RT di sini itu dirasuki iblis, agar dia mengakui bahwa dia yang melakukan semuanya. Dan satu lagi, aku harus membuat Maya palsu di gudang rumah RT, agar terlihat dicambuk dan diperkosa oleh RT itu. Hahaha, misiku akan berhasil. Setelah si Rama mendapatkan semuanya, dia pulang ke rumahnya dan melakukan rencananya. Ah, dasar laki-laki biadab. Lihat saja, aku akan balas dendam. Aku akan mengikuti terus kemanapun laki-laki biadab itu pergi. Sudah aku pastikan, dia pasti pergi ke rumah dukun yang terletak jauh dari Jakarta, yaitu dari Jawa. Dukun ternama di tempatnya. Mbah, tolong saya. Kamu ingin apa? Yang pertama, saya ingin tanya sama Mbah. Mbah bisa tidak memasukkan arwah gentayangan ke dalam botol? Itu adalah hal yang mudah, anak muda. Asal bayarannya mahal. Mbah tahu saya khawatir. Saya akan membayar berapapun yang Mbah mau, asalkan berhasil. Saya tahu arwah yang kamu maksud. Ia adalah arwah yang selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Dukun itu langsung menatapku. Apa dia bisa melihatku? Ah, tidak, sialan. Aku harus pergi. Namun apalah daya, dukun itu membaca mantra agar aku masuk ke dalam botol. Akhirnya diriku dikurung di dalam botol yang seperti gembalan asap. Terus kamu ingin apa lagi, anak muda? Buatkan saya teka-teki, Mbah, agar tidak ada satupun orang yang bisa menebaknya. Oh, saya mengerti. Dukun itu menyuruh jin peliharaannya agar menyerupai wajahku. Jin itu ada 4. Yang pertama, jinnya disuruh tinggal bersama orang tuaku, Maya palsu alias jin. Yang kedua, jinnya disuruh tinggal di gudang Pak RT, agar seolah-olah RT yang salah, dan tukang warung yang seolah-olah iri pada hartanya, karena harta Maya habis diambil olehnya, padahal kan diambil oleh Rama. Yang ketiga, jinnya disuruh menjadi Maya di rumah untuk suaminya El. Yang keempat, jinnya merasuki tubuh RT agar mengakui dirinya salah. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya, Mbah? Jika lewat dari 2 minggu lebih, kamu masih hidup, berarti kamu selamat. Tapi jika dalam 2 minggu kamu sudah meninggal, berarti kamu tidak selamat. Itu adalah sebuah taruhan. Kenapa bisa begitu, Mbah? Karena itu yang diinginkan oleh jin peliharaanku dan tidak bisa ditolak. Baiklah, aku menyetujui persyaratannya. Setelah itu aku tidak tahu apa-apa karena aku dikurung dalam botol. Sudut pandang L. Ah, ini ada yang gak beres. Aku yakin itu bukan Maya. Aku harus mencari ustadz yang bisa mengusir iblis itu. Aku pun menyusuri jalan dan menanyakan pada warga sekitar, ustadz mana yang bisa mengusik makhluk tak kasat mata. Sampai aku bertemu dengan sosok pria memakai jubah, kopiah, dan sorban di bahunya. Assalamualaikum, Pak. Maaf, pengen tanya, di mana ya ustadz yang bisa mengusir makhluk tak kasat mata? Waalaikumsalam. Kebetulan saya bisa, Jang. Ya sudah. Ayo naik, Pak. Saya butuh bantuan Bapak. Aku pun bercerita pada Ustadz apa yang terjadi pada kehidupanku. Dan ia meyakini bahwa ada yang mempermainkanku. Setelah sampai di rumah, Maya terlihat ketar-ketir di teras. Ada apa, Maya? Saat ku turun dari mobil. Mas sudah pulang. Katanya gugup. Itu siapa, Mas? Dia menunjuk pada ustadz yang kubawa. Ah, ini temanku, tenang saja. Mari masuk, Pak. Aku mengajak Pak Ustadz masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan ustadz duduk. Itu siapa, Nael? Tanya ibu sedikit berbisik padaku.
Itu orang yang bisa mengusir makhluk tak kasat mata, Bu, jawabku. Semoga Maya beneran manusia, Nak. Amin, Bu. Maya, kesini sayang. Aku pun memanggil Maya agar keluar dari kamar. Iya, Mas. Ia keluar dan duduk di kursi. Setelah itu Pak Ustadz membaca doa-doa. Ah, panas, panas. Kulihat Maya meleleh menjadi abu. Maya yang asli ada di rumahmu yang dulu. Ia ada di gudang. Hah? Masa sih Pak Ustadz? Dulu saya pernah mengeceknya ke gudang, tapi nggak ada apa-apa. Dulu mayatnya tak terlihat karena dihalangi oleh dinding gaib. Tapi sekarang sudah saya buang. Aku, ibu mertua dan Pak Ustadz pun ke Jakarta untuk melihat mayat Maya dalam gudang. Dan polisi mengevakuasi mayat Maya. Setelah semuanya selesai dan menguburkannya, warga di komplek merasa aneh. Bukankah Maya pernah disiksa di rumah Pak RT? Dan siapa yang membunuh Maya? Warga yang mengira akulah pembunuhnya. Tapi setelah Pak Ustadz menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya, mereka pun paham. Dan semua warga minta maaf pada kuburan Pak RT dan tukang warung. Endingnya, El frustasi karena kepergian wanita tersayangnya dan menjadi gila. Setiap ada wanita yang lewat, ia pasti akan menggodanya. Itulah akhir cerita Istriku Bukan Manusia yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Rani Priscilla. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.